Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai diare. Kelompok kami beranggotakan Aji, Arpina, Fauziah, Meliana, Konita, dan Sawanda. Next. Topik yang akan kami bahas yaitu pengertian, penyebab, faktor dan gejala, mekanisme diare, pengobatan, dan mekanisme kerja obat. Next. Yang pertama yaitu pengertian diare. Diare adalah suatu gangguan tentang proses defekasi atau buang air besar, di mana proses tersebut lebih dari 3 kali dalam sehari dan feses berbentuk encer, baik disertai lendir dan darah maupun tidak. Diare akut merupakan diare yang berlangsung kurang dari 15 hari. Diare disebabkan oleh infeksi seperti bakteri, parasit, atau virus. Kemudian disebabkan oleh peradangan usus, keracunan makanan, efek obat-obatan, dan lain-lain. Diare dapat memberikan perubahan fisiologis tubuh akibat adanya kenaikan osmolaritas intraluminal, sekresi cairan, dan elektrolit, serta adanya agen infeksi di bagian dinding usus. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah penyebab terjadinya infeksi, penyebab terjadinya diare. Untuk penyebabnya yaitu ada infeksi dan non infeksi. Untuk infeksi sendiri digolongkan menjadi 4, yaitu diare biasa, akut, peradangan mukosa usus, dan menelan racun. Untuk diare biasa disebabkan oleh virus, antara lain adenovirus, astrovirus, rotavirus, bakteri E. coli, salmonella, dan protozoa. Untuk yang akut disebabkan oleh enterotoksik, Escherichia coli, Giardia, dan S. aureus. Untuk peradangan mukosa usus disebabkan oleh enteropatogen E. coli dan virus. Dan untuk yang menelan racun disebabkan oleh Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium Minus. Untuk yang non-infeksi terjadi karena luka luas dari usus kecil atau mukosa usus akibat peradangan. Selain itu, adanya inflamasi usus, sindrom iritasi usus, penyakit iskemik, konsumsi susu, dan lainnya. Next. Berikutnya adalah faktor dan gejala dari diare. Yang pertama yaitu faktor. Faktor sendiri dapat dibagi menjadi 4. Di antaranya itu faktor infeksi, malabsorpsi, faktor makanan, dan faktor psikologis. Untuk faktor infeksi sendiri, tadi sudah dijelaskan teman saya ya, bisa karena bakteri, virus, maupun parasit. Kemudian untuk faktor malabsorpsi sendiri, malabsorpsi itu kegagalan dari usus dalam melakukan absorpsi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat. Kemudian terjadi pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus yang dapat menyebabkan isi rongga usus itu meningkat. Atau sederhananya, ketidakmampuan usus untuk menyerap zat-zat makanan tertentu sehingga menyebabkan diare. Kemudian yang ketiga adalah faktor makanan. Faktor makanan seperti makanan yang beracun, basi, berkontaminasi bakteri, maupun alergi terhadap makanan yang dimakan. Kemudian kurang menjaga kebersihan makanan juga dapat menyebabkan terjadinya diare. Yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor psikologis seperti rasa takut, cemas, dan stres itu dapat menyebabkan diare.
Kemudian gejalanya itu seperti pengeluaran feses yang encer, peningkatan suhu tubuh disertai muntah dan lemas, terjadinya nyeri perut, dan juga gejala dehidrasi. Next. Baik, untuk yang selanjutnya mekanisme terjadinya diare. Untuk yang pertama, mekanisme yang disebabkan oleh infeksi atau disebut diare eksudatif, di mana diare terjadi karena adanya luka pada dinding usus kecil atau mukosa usus akibat ulcerasi. Hal ini menyebabkan hilangnya lendir, tein, serum, dan darah ke dalam laman usus. Lalu dapat juga ini merupakan efek samping yang paling sering dari konsumsi obat. Biasanya terjadi setelah obat baru mulai dikonsumsi atau dosisnya ditingkatkan. Next. Untuk yang selanjutnya, diare akibat infeksi bakteri E. coli. Untuk diare infeksi bakteri E. coli ini, mekanisme terjadinya yaitu E. coli masuk ke dalam usus dan melepaskan enterotoksin. Lalu enterotoksin masuk ke dalam sel epitel dan bergabung dengan adenylat siklosa dan melepaskan magnesium dan CAMP dengan menggunakan ATP. CAMP tadi menghambat penyerapan Na+ dan Cl- serta menyebabkan pelepasan air dan elektrolit. Next. Untuk yang selanjutnya, mekanisme diare akibat infeksi rotavirus. Untuk mekanismenya yaitu rotavirus masuk ke dalam usus, kemudian melepaskan selubung. Subpartikel masuk ke dalam sitoplasma sel dan terjadi multiplikasi virus dan produksi racun. Virus hasil multiplikasi tadi menginfeksi sel dan masuk ke dalam sel yang masih sehat. Epitel sel mati dan cairan keluar dari tubuh. Next. Untuk yang selanjutnya, mekanisme diare akibat infeksi Entamoeba histolica. Nah, untuk patofisiologinya, amebiasis atau disenteri amoeba ini merupakan infeksi enteraparasit yang umum disebabkan oleh salah satu amoeba dari kelompok Entamoeba. Untuk amebiasis sendiri dapat muncul tanpa gejala atau gejala ringan hingga berat. Untuk orang yang terkena dapat mengalami anemia. Untuk patofisiologinya terdapat di gambar, yaitu Entamoeba histolica, parasit protozoa pembentuk zoopoda yang menyebabkan proteolisis dan lisis jaringan. Infeksi amoeba terjadi dengan menelan kista matang dalam makanan atau air yang terkontaminasi tinja atau dari tangan. Pembuangan kista dewasa terjadi di usus kecil dan papazoid dilepaskan. Papazoid kemudian pindah ke usus besar. Lalu papazoid meningkat dengan belahan bina dan menghasilkan kista. Kedua tahap tadi lewat ditinja, kista dapat bertahan hidup hingga berminggu-minggu di lingkungan eksternal karena perlindungan yang diberikan oleh dinding kista. Kista bertanggung jawab untuk transmisi parasit lebih lanjut. Next. Untuk selanjutnya, imunologi dari mekanisme infeksi bakteri akibat Entamoeba histolica akan dijelaskan oleh Aji. Berikut ini merupakan mekanisme kolonisasi dan invasi oleh tropozoid Entamoeba histolica dan respon imun pejamu untuk menekan dan mengendalikan infeksi amoeba. Dalam lumen usus besar, lapisan epitel ditutupi oleh lapisan lendir yang berwarna biru.
yang mengandung musin dan IgA yang disekresikan dari inang dan mikrobiota komensal. Protease dan glikosidase yang disekresikan dari amoeba terlibat dalam degradasi musin dan matriks ekstraseluler. Prodomain EHCP-AS mengikat dan mengaktifkan integrin dan meningkatkan pembentukan inflamasom yang mengarah ke respon proinflamasi. PGE2 juga disekresikan dari amoeba menyebabkan hipersekresi musin dan penipisan musin dari epitel usus. PGE2 juga memunculkan persinyalan dalam kaskade yang mengarah ke aktivasi NF-kappa beta di epitel usus dan menginduksi sekresi IL-8. GAL atau GAL-NAC lektin dan LPPG pada permukaan amoeba mengikat TLR2 dan menyebabkan aktivasi NF-kappa beta dan pelepasan sitokin proinflamasi untuk epitel usus. PGE2 juga membantu mengganggu fungsi persimpangan ketat atau thick junction epitel dan meningkatkan infiltrasi amoeba. Fagositosis dan trogositosis juga terlibat dalam pembuangan sel inang dan invasi ke jaringan inang. Tropozoid yang menginfiltrasi diserang oleh komplement dari sirkulasi ROS dan NO dari neutrofil dan makrofag. GAL NAC lektin dan LPPG mengaktifasi sel CD4, CD8T dan sel natural killer dan dengan demikian meningkatkan imunitas seluler protektif. Sel CD4 menghasilkan IFN gamma, IL4, IL5 dan IL13 dan sel TCD8 menghasilkan IL17. IL17 menginduksi infiltrasi neutrofil dan meningkatkan sekresi musin, peptida antimikroba dan IgA ke dalam lumen kolon. Ketika disebarluaskan ke hati, amoeba dilekatkan dan dikeluarkan oleh densitas yang dimediasi oleh IFN gamma yang disekresikan oleh sel natural killer. TNF alpha yang disekresikan dari makrofag hati menyebabkan pembentukan abses. Panah yang utuh menggambarkan sekresi protein terlarut dan panah yang putus-putus menunjukkan interaksi atau transduksi sinyal. Sitokin yang terutama bermanfaat untuk eliminasi amoeba ditampilkan dalam warna hitam, sedangkan yang terlibat dalam manifestasi penyakit ditampilkan dalam warna merah. Selanjutnya ada pengobatan untuk diare. Jadi ini bertujuan untuk mencegah dehidrasi dan mengurangi durasi serta tingkat keparahan dari diare. Untuk pengobatan diare ini dapat mengonsumsi banyak air putih, konsumsi obat anti diare, dan konsumsi makanan yang lunak. Untuk konsumsi obat anti diare itu ada jenis rehidrasi oral, yaitu Oralit, golongan antisekretori dan antitomiliti, yaitu opioid, klonidin, dan somatostatin. Kemudian ada adsorben seperti bismut subsalisilat, kaolin pektin, dan kaupektat. Kemudian ada amoebiasis dalam jaringan diobati dengan metronidazol, tinidazol, nitazoxadin, dehydroimetin, atau kloroquine. Kemudian juga ada infeksi luminal yang diobati dengan diloxanid, furoate, atau iodoquinolin. Nah, berikut merupakan contoh dari obat anti diare. Untuk rehidrasi oral atau Oralit ini biasanya digunakan pada kasus diare tingkat ringan, berfungsi untuk mencegah kondisi dehidrasi akibat dari diare. Kemudian ada racecatdotril, ini diindikasikan untuk pengobatan simptomatis diare akut pada anak-anak dan orang dewasa. Kemudian untuk opioid seperti loperamid, ini cukup efektif untuk mengatasi gejala diare yang disebabkan berbagai sebab non-spesifik dan efektif pada pasien dengan diare tanpa rasa sakit. Kemudian untuk adsorben seperti bismut subsalisilat itu selain untuk obat diare, ini juga dapat dipakai untuk mengatasi rasa mual dan gangguan di lambung.
selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat diare. Yang pertama yaitu loperamid mengaktifasi mioreseptor pada plexus meientaris usus besar sehingga menghambat pelepasan asetilkolin dan terjadi relaksasi otot saluran cerna sehingga menghasilkan efek anti-sekretori. Kemudian rasecadotril bersifat sebagai inhibitor enzim neutral endopeptidase yang akan memecah peptida opioid methionine dan leuenkepalin yang mengatur sekresi pada saluran cerna sehingga terjadi penurunan sekresi air dan elektrolit. Selanjutnya itu bismut subsalisilat, peningkatan absorpsi air dan elektrolit antisekretori dan juga sebagai penghambat sintesis prostaglandin sehingga menghasilkan efek antiinflamasi dan penurunan motilitas usus. Bismut subsalisilat dapat mengikat toksin yang diproduksi oleh bakteri, misalnya E. coli. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan presentasi dengan baik. Kemudian ini sudah ada yang bertanya di kolom chat. Yang pertama dari Andre NIM 27 bertanya, apakah pengobatan untuk diare non-infeksi itu sama dengan diare infeksi? Kemudian ada dari Tunjung NIM 33 bertanya, apakah malfungsi usus yang menyebabkan diare dapat terjadi di semua bagian usus atau hanya bagian tertentu saja? Itu ada 2 pertanyaan. Bagi kelompok 4, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Dan ya, apakah membutuhkan pertanyaannya ya? Ya, silakan. Dari kelompok 4, ini mau membutuhkan waktu untuk diskusi atau mau langsung dijawab? Monggo dipersilakan. Tadi bisa pakai dasar patogenesis ya, adik-adik yang kelompok 4. Pertanyaannya ini bisa dijawab pakai yang dasar patogenesis tadi. Izin menjawab pertanyaan dari Franciscus Andre. Jadi pengobatan untuk diare non-infeksi dan diare infeksi itu jelas berbeda ya. Kalau diare non-infeksi kan disebabkan oleh karena misal keracunan makanan atau biasanya karena makan makanan terlalu pedas seperti itu, jadi meningkatkan motilitas usus ya. Jadi pengobatan untuk diare non-infeksi itu biasanya menggunakan obat anti motilitas atau anti sekretori, kemudian juga ditambah dengan rehidrasi. Kalau untuk pengobatan infeksi itu biasanya menggunakan tergantung dari penyebabnya ya. Kalau bakteri itu biasanya pakai antibiotik, kemudian kalau parasit misal protozoa itu ada metronidazol, tinidazol, dan kloroquine. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menjawab pertanyaan dari Andre. Dari Andre sendiri bagaimana, ada feedback? Baik, sepertinya sudah. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Tunjung. Mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian pada teman-teman yang lain yang hendak bertanya, bisa segera menulis di kolom chat. Baik, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Clara dan Sayik. Yang pertama dari Clara, izin bertanya, apakah ada obat alami atau obat herbal yang dapat mengobati diare? Kemudian
dari Syaik bertanya bagaimana bisa kloroquine itu menjadi obat diare. Bisa minta tolong dijelaskan mekanismenya. Oke, selanjutnya ada lagi dari Dinda NIM 1 bertanya, pada kasus diare pada anak-anak biasanya akan diberikan tablet zinc maupun larutan oralit. Nah, apakah anak tersebut sudah diberikan tablet zinc? Apakah jumlah oralit yang dikonsumsi bisa dikurangi? Dan seberapa efektifkah tablet zinc maupun oralit ini dalam mengobati diare? Untuk kelompok 4 bisa didiskusikan. Baik, Inga izin menjawab pertanyaan dari Clara. Jadi ada obat-obat alami, maksudnya ada bahan-bahan alami yang dapat mengobati diare itu seperti ada jahe. Jahe ini soalnya karena memiliki sifat anti radang, anti nyeri, dan antibakteri. Kemudian ada daun jambu. Kemudian ada teh chamomile. Jadi itu nanti bisa dari bahan-bahan alami, tanaman-tanaman obat seperti itu dapat mengatasi diare. Seperti itu, Clara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Vina, bagaimana Clara? Apakah ada feedback? Bagaimana Clara? Apakah ada yang kurang jelas atau ada feedback? Mungkin bisa disampaikan. Baik, sepertinya dari Clara sudah jelas. Mungkin bisa segera dijawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Syahid. Itu bagaimana mekanisme dari kloroquine itu mekanismenya menghambat aktivitas lisosom dan autofagi. Biasanya kloroquine ini meningkatkan pH kompartemen endosomal sehingga mengganggu maturasi lisosom. Gangguan terhadap fungsi lisosom ini dapat mengganggu fungsi limfosit dan memiliki efek imunomodulator, bahkan efek antiinflamasi. Lisosom terlibat dalam pemrosesan antigen dan presentasi MHC kelas 2, sehingga secara tidak langsung membantu aktivasi imun. Kloroquine juga mengganggu presentasi antigen melalui jalur lisosomal. Selain itu juga kloroquine juga dapat menghambat replikasi beberapa virus dengan cara menghambat endosom mediated viral entry. Beberapa virus masuki sel-sel targetnya melalui proses endositosis. Nah, proses ini itu mengarahkan virus ke kompartemen lisosomal, di mana pH yang rendah pada kompartemen tersebut dibantu oleh beberapa enzim akan memecah partikel virus dan membebaskan asam nukleat yang bersifat infeksius. Sehingga kloroquine ini dapat menghambat fase entry tersebut dengan meningkatkan pH endosomal. Baik, terima kasih kepada Fauzia yang telah menjawab pertanyaan dari Syahik. Dari Syahik sendiri bagaimana? Apakah sudah jelas ataukah ada feedback? Baik, sepertinya dari saya sudah cukup jelas. Bisa dilanjutkan.
Ini masih ada 2 pertanyaan dari Tunjung dan Adinda yang belum terjawab. Apakah dari kelompok 4 ada kesulitan dalam berdiskusi? Izin menjawab pertanyaan dari Adinda. Untuk tablet zinc dan Oralit ya. Karena fungsinya itu agak berbeda, jadi jumlah Oralit yang dikonsumsi ya sewajarnya saja, tidak perlu dikurangi. Untuk efektivitas tablet zinc dan Oralit ini, tablet zinc itu mencegah terjadinya kekambuhan diare hingga 3 bulan ke depan. Kemudian Oralit ini fungsinya itu untuk memulihkan cairan elektrolit, jadinya sebagai pengobatan penunjang seperti itu, sehingga tidak terjadi kekurangan elektrolit atau gangguan keseimbangan elektrolit seperti itu. Baik, terima kasih Aji atas jawabannya. Bagaimana Tunjung? Sudah jelas ataukah ada feedback? Bisa disampaikan? Maaf moderator, tadi jawabannya Adinda. Adinda ya, masih maaf Adinda maksudnya. Oke, dari Adinda sudah jelas. Kemudian sisa satu lagi pertanyaan dari Tunjung, mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu. Izin bertanya Bu Betty, ini sudah ada 5 pertanyaan, mau dibuka slot selanjutnya seperti itu atau sudah cukup 5 pertanyaan ini atau bagaimana? Ya, dicoba yang 5 pertanyaan, tapi kalau bisa dijawab dulu secepatnya yang bisa dijawab. Tapi kalau belum, nanti bisa dijadikan PR. Berarti tidak usah membuka slot pertanyaan lagi atau bagaimana? Iya, kalau bisa ya memuaskan semuanya. Jadi kalau memang 5, nah kalau memang masih ada segera dituliskan di chat pertanyaannya. Semakin banyak pertanyaan semakin baik. Baik, ya. Terima kasih. Kan? Kepada teman-teman yang tidak bertanya, dipersilahkan segera menuliskan di kolom chat sambil menunggu kelompok 4 mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Tunjung. Bagaimana dari kelompok 4, apakah sudah menemukan jawaban atau mau dibuat PR saja yang pertanyaan dari Tunjung? Karena ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11:05. Izin menjawab pertanyaannya Tunjung. Untuk bagian usus
Untuk bagian malfungsi usus yang dapat menyebabkan diare umumnya itu terjadi di dalam usus halus dan usus besar. Seperti yang dijelaskan di patofisiologi tadi, infeksi amuba terjadi dengan kistamatan dan berada di bagian usus kecil. Lalu trombositnya dilepaskan. Trombositnya kemudian pindah ke usus besar. Nah, untuk yang malfungsinya itu umumnya terjadi di dalam usus kecil dan usus besar seperti itu. Apakah ada feedback itu? Oke, terima kasih Mei atas jawabannya. Jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mei. Dan sepertinya tidak ada feedback dari Tunjung. Ini dari teman-teman yang lain sepertinya juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa dilanjutkan kepada kelompok 5 presentasinya. Saya serahkan kepada moderator dari kelompok 1. Baik, terima kasih Bingah. Selanjutnya saya izin ambil alih untuk memoderatori kelompok 5. Silahkan untuk kelompok 5 bisa mulai presentasi. Waktunya 15 menit dihitung dari pembicara pertama berbicara. Silahkan. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada hari ini kelompok 5 mau mempresentasikan tentang COVID. Boleh dilanjut. Untuk anggotanya kita ada Mirat Kovusov, Bingah, Franciscus Andre, Ovira Evangelista, dan Vidya Listiani. Kita di sini ada mau mempresentasikan tentang 6 hal, tentang 5, ada pengertian, penyebab, faktor dan gejala, mekanisme infeksi, pengobatan, dan mekanisme kerja, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Untuk yang pertama, pengertian, silahkan Mas Mirat untuk dibacakan. Oke, saya ambil alih aja ya. Untuk yang pertama, pengertian coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari yang gejala ringan sampai penyakit dengan bergejala yang berat gitu. Setidaknya di dunia ini tuh ada 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS yang kemarinnya sudah menjadi pandemi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sedangkan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 itu adalah penyakit jenis baru yang sebelumnya itu belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2 karena memiliki kemiripan dengan penyakit yang SARS itu. Nah, kemudian virus corona itu merupakan jenis virus zoonosis yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Peneliti menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak atau civet cats ke manusia dan MERS itu dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Next. Baik, selanjutnya ada penyebab. Yang pertama, COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus tersebut merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang termasuk kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada awalnya, COVID-19 ini ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, diketahui bahwa saat ini infeksi ini juga dapat menular dari manusia ke manusia. Next. Oke, hingga saat ini terdapat 7 jenis coronavirus yang telah diidentifikasi, yaitu yang pertama adalah HCoV 229E, kemudian ada HCoV OC43, ada HCoV NL63, selanjutnya ada HCoV HKU1, selanjutnya ada SARS-CoV yang menyebabkan sindrom pernafasan akut, ada juga MERS-CoV yang merupakan sindrom pernafasan Timur Tengah, dan yang terakhir ada COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus SARS-CoV-2 yang telah menjadi penyebab terjadinya wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Virus COVID-19 ini saat ini telah menyebar ke negara-negara lainnya di dunia ini mulai dari Januari 2020. Next. Baik, selanjutnya ada cara penularan dari virus ini. Yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Selanjutnya ada juga karena memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, di mana bagian tangan ini sebelumnya telah menyentuh benda yang mungkin dapat terkena droplet dari penderita COVID-19, misalnya seperti menyentuh benda atau gagang pintu seperti itu. Selanjutnya adanya kontak jarak dekat yang kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker juga dapat menjadi penularan dari COVID-19 ini. CDC dan WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, atau pemberian obat hirup melalui nebulizer. Next. Kemudian ada faktor dan gejala dari COVID-19. Faktor risikonya sendiri yaitu yang pertama ada umur, di mana dari menurut kajian literatur dari 5 jurnal penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara umur dengan COVID-19, yaitu di mana orang yang berumur lebih dari atau sama dengan 65 tahun lebih beresiko 2,6 kali lebih besar terserang COVID-19 dibandingkan umur yang kurang dari 65 tahun. Kemudian ada jenis kelamin, di mana dari kajian literatur dari 5 jurnal penelitian menunjukkan bahwa 3 jurnal menyatakan bahwa terdapat hubungan antara COVID-19 dengan jenis kelamin, yaitu di mana laki-laki lebih beresiko 7,224 kali lebih besar terkena COVID-19 dibandingkan perempuan. Kemudian ada juga penyakit komorbid, yaitu seperti hipertensi, DM, kardiovaskuler, yang lebih beresiko terjangkit COVID-19. Kemudian ada infeksi nosokominal dari penderita dan staf RS, di mana menurut kajian literatur 5 jurnal menyatakan bahwa adanya hubungan infeksi nosokomial baik dari penderita COVID-19 maupun staf rumah sakit. Kemudian untuk gejala dari COVID-19 sendiri yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada umum, yaitu seperti batuk, demam, kelelahan, hilangnya kemampuan perasa, dan mencium bau. Kemudian jarang terjadi yaitu seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, serta mata merah atau iritasi. Kemudian gejala seriusnya seperti kesulitan bernafas atau sesak nafas, kemudian kesulitan berbicara atau bergerak, kemudian juga nyeri dada. Kemudian untuk mekanisme infeksi COVID-19 itu yang selanjutnya, next. Nah, setelah virus masuk ke dalam tubuh, virus ini menyebar
ke saluran hidung dan selaput lendir di tenggorokan, kemudian menempel ke sel reseptor tubuh. Virus ini kemudian bergerak dari melalui belakang tenggorokan ke saluran bronkial menuju paru-paru. Infeksi kemudian dapat mencapai paru-paru, menyebabkan peradangan pada selaput lendir dan merusak kantung udara di paru-paru. Peradangan ini menghambat kemampuan paru-paru untuk mengoksidasi darah dan menghilangkan karbon dioksida dari aliran darah. Itu yang menyebabkan kadang ada orang yang gejalanya itu sampai parah, sampai kesulitan bernafas tuh gara-gara ini, teman-teman. Nah, lalu infeksi paru-paru COVID-19 itu dimulai dari bagian luar sisi paru-paru sampai ke bagian yang lebih sentral, termasuk saluran pernafasan bagian atas dan trakea. Virus yang menginfeksi itu kemudian akan menempel pada sel sehat untuk menyuntik RNA dan mengubah menjadi virus juga. Kemudian ya menyebar di dalam tubuh. Next. Nah, ini bagian dari COVID-19, virus COVID-19. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini virus ini kan mempunyai protein dengan ujung yang tajam dan membuat virus ini tuh bisa menempel ke membran sel seperti yang saya jelaskan tadi. Dari situ materi genetik virus RNA itu bisa masuk ke sel dan memperbanyak jumlahnya. Materi genetik itu kemudian bisa membajak metabolisme sel dan membuat sel tuh tidak bisa lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Lanjut. Ya, ini bagian dari seperti yang sudah dijelaskan. Silakan Andre kalau mau menambahkan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan lebih detail mekanisme infeksinya. Jadi yang pertama itu virus ini akan menempel pada reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2 yang sebetulnya reseptor ini pada fungsi normalnya untuk mengatur perubahan angiotensin 2 untuk regulasi tekanan darah. Kemudian ketika sudah menempel pada reseptor ACE2 ini, virus ini akan masuk ke dalam sel dan kemudian akan mengeluarkan RNA-nya. Kemudian RNA genom ini akan mengalami translasi menggunakan ribosom dari sel hostnya dan menggunakan proteolisis untuk membentuk protein-protein atau bagian-bagian yang dapat membentuk enzim replikase. Kemudian enzim replikasi ini akan mengkatalisis replikasi dari RNA genom yang sudah dikeluarkan virus. Kemudian RNA yang sudah bereplikasi memperbanyak diri, sebagian akan mengalami transkripsi menjadi mRNA. Di sini ada sekitar 9 mRNA, seperti yang digambar ada mRNA S, mRNA 3A, dan 3B, dan sebagainya. Kemudian mRNA ini akan mengalami translasi melalui ribosom yang terdapat di retikulum endoplasma sel host. Kemudian hasil translasi dari mRNA ini akan dimasukkan ke dalam badan Golgi, kemudian badan Golgi akan membentuk atau mengeluarkan hasil rakitan bagian-bagian dari virus SARS-CoV ini. Kemudian bagian-bagiannya ini akan dirakit dan dibentuk virus baru dan juga RNA replikat yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian hasilnya membentuk virus baru dan virus baru ini kemudian akan dikeluarkan dari sel dan akan menginfeksi sel lainnya. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah pengobatan dan mekanisme dari obat-obatannya. Yang pertama itu ada casirivimab, yang ini merupakan golongan monoklonal antibody yang mekanisme aksinya itu mengikat pada non-overlapping epitope pada protein spike pada SARS-CoV-2 yang terdapat reseptor binding domain atau RBD yang dapat mencegah virus untuk berinteraksi dengan reseptor ACE2 pada manusia. Kemudian dosis yang digunakan ini adalah 1.200 mg sampai 8.000 mg melalui IV.
Untuk efek samping ringannya itu seperti ada ekimosis, demam, flushing, injection site reaction atau seperti alergi pada saat injeksi, terus mual, kemudian pruritus, ada ras dan urtikaria. Lanjut. Kemudian ada obat tocilizumab yang juga merupakan golongan monoklonal antibodi yang bekerja menghambat secara kompetitif interleukin 6 ke reseptornya sehingga menghambat seluruh kompleks reseptor dan mencegah transduksi sinyal interleukin 6 ke mediator inflamasi yang memanggil sel beta dan sel T. Jadi mekanismenya itu untuk mencegah reaksi inflamasi dan mencegah terjadinya manifestasi inflamasi yang parah seperti cytokine storm. Bisa dilanjut. Kemudian ada ivermectin yang sebenarnya termasuk golongan antiparasit, namun bisa bekerja yang dihipotesiskan untuk target aksi obat ini itu dia berikatan kepada protein spike dan mencegah pemasukan virus ke dalam sel. Namun mekanisme kerja pastinya masih belum diketahui. Lanjut. Kemudian ada hidroksikloroquinon yang juga merupakan golongan antiparasit. Obat ini bisa bekerja dengan berkumpul pada endosom dan lisosom dan menyebabkan netralisasi pH yang menyebabkan hambatan pada efek enzim protease sehingga mencegah proses pembelahan protein virus, protein S, dan akhirnya proses akses virus ke organisme inang. Lanjut. Kemudian ada antivirus oseltamivir yang dapat menghambat enzim neuraminidase yang diekspresikan pada permukaan virus, yang dimana enzim ini seharusnya bisa mempromosikan pelepasan virus dari sel yang terinfeksi dan memfasilitasi pergerakan virus di dalam saluran. Namun karena dihambat sehingga virus ini tidak bisa terlepas dari sel yang terinfeksi. Lanjut. Kemudian ada remdesivir yang merupakan antivirus juga yang bekerja yaitu dengan cara dimetabolisme menjadi bentuk aktifnya yaitu analog adenosin trifosfat yang dapat menghambat RNA dependent RNA polimerase yang dapat menghambat replikasi RNA atau menyebabkan mencegah dilakukannya proofreading oleh virus exonuklease dan mengganggu menghentikan proses sintesis RNA. Lanjut. Kemudian azitromisin ini merupakan antibiotik makrolida untuk mengatasi apabila adanya infeksi bakteri ketika terjadi ketika pasien mengalami COVID-19. Lanjut. Berikut daftar pustaka dari bahan presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 presentasinya. Kemudian kepada teman-teman yang hendak bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, underscore izin bertanya, dan akan dipersilahkan oleh moderator. Atau bisa melewati raise hand. Nanti akan dipersilahkan oleh moderator.
Bagaimana, Mbak? Kenapa diam? Belum ada yang bertanya, Bu. Masih menunggu. Ini COVID loh, masa nggak ada yang tanya? Mbak. Iya, Dok. Mari teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan keaktifannya untuk bertanya ya dari masing-masing kelompok. Karena materinya sangat berkaitan dengan kondisi saat ini tentang COVID-19. Moderator, izin bertanya. Baik, silahkan Maila Tunjung. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tunjung 033, izin bertanya untuk kelompok COVID-19. Dari beberapa obat yang telah dipaparkan pada presentasi sebelumnya, apakah ada satu obat yang paling poten, yang paling berpotensi untuk menjadi obat COVID-19 di era sekarang, dan berikan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tunjung atas pertanyaannya. Silakan kepada kelompok 5 bisa menjawab pertanyaan dari Tunjung, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya saja, bisa lewat kolom chat atau open mic. Jadi tadi pertanyaan Tunjung tentang dari beberapa obat yang telah disampaikan tadi, adakah satu obat yang paling berpotensi sebagai obat COVID-19 ini, dan alasannya? Kemudian silahkan Muhammad Syaik untuk memaparkan pertanyaannya. Oke, terima kasih ya. Saya mau nanya, ini kan COVID ini variannya banyak banget ya, mutasinya. Yang baru Omicron itu, apakah tiap mutasi itu kan cara mekanisme kerja serta mekanisme infeksinya sama atau enggak ya? Saya itu aja. Apakah setiap mutasi dari COVID ini mekanisme infeksi dan mekanisme kerja dari COVID ini apakah sama? Terima kasih. Mas, pertanyaannya dituliskan di chat ya? Iya, Pak. Iya, Bu. Yang sudah bertanya dituliskan di chat tetap. Jadi ada record ininya bisa di record bisa record, maksudnya bisa di kopas nanti, nggak kelewat ya. Boleh. Bagus pertanyaannya. Boleh dibantu, silahkan untuk dijawab. Baik, terima kasih Syaik atas pertanyaannya. Kepada kelompok 5, silahkan bisa menjawab pertanyaan dari Syaik mengenai mutasi dari COVID ini. Apakah tiap mutasi itu mekanisme infeksi dan mekanisme kerjanya sama ataukah tidak? Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat.
izin menjawab untuk pertanyaannya Tunjung terkait obat yang paling poten untuk COVID-19. Sebenarnya kami hanya mencari referensi obat itu berdasarkan pedoman tata laksana COVID-19 di Indonesia, dan direkomendasikannya itu obat-obatan yang digunakan untuk gejala untuk pasien COVID-19 ringan ataupun pasien COVID-19 sedang itu menurut kami obat-obatan yang paling poten itu obat-obatan yang antivirus karena memang sudah diketahui efek sampingnya seperti apa dan mekanisme aksinya itu bagaimana. Itu seperti oseltamivir dan remdesivir. Jadi keduanya itu yang oseltamivir itu bisa menghambat pelepasan virus dari sel yang terinfeksi. Terus kalau remdesivir itu bisa menghambat enzim RNA polimerase, jadi bisa menghambat replikasi RNA virusnya. Jadi kalau misalnya ditanya obat apa yang paling poten itu masih tergantung gitu, karena kan ini infeksi virus gitu kan, gimana ya? Biasanya tuh kalau emang yang paling poten itu harus dari sistem imun dari pasien tersebut gitu. Jadi belum ada obat yang benar-benar bisa bisa benar-benar kayak obatnya jadi kayak disesuaikan dengan mekanisme kerjanya aja. Jadi kayak menurut kami itu kalau mau ditanya obat yang paling poten itu kayak harus tetap mematuhi pedoman tata laksananya dulu, obat-obat apa yang bisa digunakan atau direkomendasikan digunakan gitu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih kelompok 5 atas jawabannya. Mungkin dari kelompok 5 ada yang ingin menambahkan atau dari Maila Tunjuk ada feedback. Baik, terima kasih. Sepertinya dari Tunjung sudah paham dan tidak ada feedback lagi. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Aji Prasetya NIM 03. Izin bertanya, bagaimana mekanisme mutasi SARS-CoV-2 hingga memiliki banyak varian dan bagaimana cara meminimalkan kemungkinan terjadinya mutasi? Baik, silahkan kelompok 5 bisa menjawab pertanyaan dari Aji, dan tadi masih ada satu pertanyaan dari Muhammad Syayi. Ya, izin menjawab pertanyaan Syaik dan mungkin nyerempet ke pertanyaan Aji dikit gitu ya, terkait dengan mutasi dari COVID-19 ini. Nah, diketahui kan sampai sekarang itu udah ada beberapa varian dari mutasi virus COVID. Kenapa kok bisa bermutasi? Nah, virus COVID ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu merupakan virus RNA atau ribonucleic acid. Nah, karena virus RNA ini punya strukturnya sendiri, itu dikenal virus RNA itu mudah mengalami mutasi. Seperti influenza itu kan juga sering bermutasi kan. Nah, terus mutasi ini itu menyebabkan atau mempengaruhi struktur dan itu juga mempengaruhi cara kerja virus atau mekanisme kerja gitu. Mempengaruhinya di bagian mana? Di bagian mereplikasi dirinya di dalam sel. Kalau menurut saya sih mekanisme kerjanya bakal tetap tetap di satu dasar gitu, bahwa virus itu masuk melalui pernafasan, maksudnya nanti masuk dan nanti menginfeksi saluran pernafasan gitu. Pokoknya mereka kerja di pernafasan. Itu mungkin akan sama, cuman yang berbeda yaitu tadi gimana mereka mereplikasi diri gitu. Karena baru-baru ini seperti di
seperti yang saya baca di sini itu mutasinya menyebabkan perubahan pada bagian protein spike, yaitu protein yang membentuk mahkota virus corona itu yang nanti dia bagiannya untuk menancap terus kasih bagiannya masuk ke sel itu loh teman-teman. Jadi perbedaannya di situ. Cara ininya aja mereplikasinya. Nah, terus kayak perbedaannya dari satu jenis ke jenis lain, satu varian gitu ya, itu bisa dari tingkat penularan virus. Itu nanti beda-beda. Contohnya kayak varian alfa, tingkat penularan virusnya itu 43-90% lebih mudah menular dari virus corona yang sebelumnya, yang kayak SARS, MERS itu. Lalu varian Delta yang baru-baru ini itu 30-100% lebih mudah menular dari varian Alpha. Lalu perbedaan lainnya itu ada di tingkat keparahan infeksi. Itu contohnya di varian Delta itu dia punya potensi peningkatan resiko dibutuhkannya rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian Alpha. Jadi istilahnya lebih kuat gitu ya, lebih berbahaya gitu. Contoh juga kayak varian Beta, tingkat keparahan infeksinya lebih beresiko menyebabkan COVID yang gejala berat gitu. Mungkin itu sih untuk menjawab pertanyaannya Syaik, untuk cara kerja dan mekanisme infeksi ya. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih tuh penjelasannya Mbak Ovira, cukup bagus dan cukup memahamkan ya, meskipun belum lengkap. Ada temennya yang akan menambahkan? Untuk COVID ini memang hot ya, artinya materi yang sekarang ini kan memang masih kita hadapi bersama. Bahkan beberapa hal itu sesungguhnya sudah bukan menjadi materi dokter lagi gitu, apalagi yang terkait dengan prokes, pencegahan itu sudah menjadi materi umum, artinya sudah menjadi kompetensi umum. Nah, di sini untuk adik-adik di imunologi farmasi, bagaimana pola dari imunologi ini bisa perbedaannya mungkin ya bisa terjadi pada kita. Nah, untuk orang Indonesia bagaimana kemudian tujuannya untuk dari sisi imunologi ini tujuannya kemana gitu. Nah, ini juga monggo kalau memang bisa untuk dipahami itu sangat bagus. Artinya bagaimana pengendalian mengatasi wabah pandemi COVID ini dilihat dari sisi imunologi gitu. Arahnya ke herd immunity. Apakah mungkin bisa dijelasin ya herd immunity, tentang herd immunity ke arah sana? Monggo, satu. Kemudian yang kedua, penanganan herd immunity itu kan pencegahan bagi orang-orang dan yang belum terkena ya, dan itu untuk imunitas kita semua. Pertanyaan lagi yang kedua, tadi teman-temannya juga sudah ada yang bertanya apa perbedaan oseltamivir ya, sekarang ini Tamiflu yang digunakan untuk varian-varian sebelumnya. Nah, itu cara kerjanya seperti apa gitu? Apakah bisa menangkal untuk infeksi yang selanjutnya? Ini juga mungkin menjadi PR bagi tim. Monggo diinventarisasi semua pertanyaan-pertanyaannya itu. Ada yang mungkin bisa dijelaskan? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sari untuk feedback dan pertanyaannya. Mungkin sebelumnya dari kelompok 5, apakah ada tambahan untuk menjawab pertanyaan dari Syaik tadi?
Kemudian ada tambahan lagi dari pertanyaan Dr. Sari, yaitu mengenai pengobatan COVID ini jika dilihat dari imunologinya, seperti halnya saat ini sedang digalakkan terkait herd immunity. Apa itu herd immunity dan seberapa efektifkah herd immunity untuk digalakkan? Mungkin seperti itu dari kelompok 5 bisa menjawab. Ini kemudian juga ada pertanyaan lagi dari Meiliana Aditya, NIM 035. Izin bertanya, tadi disebutkan efek samping obat casirivimab demam, sedangkan salah satu indikator terinfeksi COVID adalah demam. Bagaimana cara mengetahui jika itu merupakan efek samping obat tersebut atau termasuk demam dari COVID itu sendiri? Terima kasih. Dari kelompok 5 bisa menyiapkan jawabannya dan jawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang bertanya. Izin menambahkan dari jawaban Ovira sekaligus menjawab pertanyaan lain terkait kalau misalnya varian baru itu mekanisme infeksinya sama atau beda, itu bisa berbeda, benar kata Ovira tadi, seperti yang dijelaskan kalau ada varian yang protein spike-nya baru. Nah, kalau misalnya protein spike-nya baru itu kan berarti nanti kemungkinan reseptor tempat berikatannya itu juga berbeda. Nah, nanti proses masuknya virus menginfeksi itu juga berbeda, sehingga nggak bisa dikasih obat-obatan yang target aksinya itu di reseptor ACE2 seperti itu contohnya. Nah, kalau untuk mengatasi hal tersebut tuh berarti nggak bisa digunakan obat-obatan yang sudah digunakan sebelumnya gitu, karena target aksinya sudah beda. Jadinya tuh pengobatan yang bisa dilakukan itu lebih ditujukin untuk menunjang supaya si pasien itu bisa membentuk sistem imunnya untuk kekebalannya supaya bisa melawan sendiri terhadap infeksi virusnya, dan juga biasanya dikasih pengobatan yang mengurangi kayak manifestasi klinik lainnya kayak misalnya demam atau sesak nafas seperti itu. Nah, untuk mencegah terjadinya mutasi atau resistensi obat itu, karena ini kan virus gitu ya, berbeda daripada resistensi bakteri gitu. Kalau virus itu kan benar-benar karena virusnya RNA itu jadi mudah bermutasi ketika virusnya bereplikasi itu, RNA-nya tuh mudah bermutasi gitu, karena bukan DNA gitu, karena nggak ada enzim yang bisa proofreading gitu. Nah, berarti karena sulit dikendalikan gitu, mungkin cara pencegahannya itu melalui herd immunity tadi atau membentuk kekebalan kelompok itu. Jadi dari herd immunity itu akan membentuk kekebalan kelompok di mana orang-orang yang sudah memiliki imunitas terhadap COVID-19 itu bisa mencegah penularan kepada orang-orang yang belum memiliki imunitasnya. Nah, jadi dengan adanya herd immunity itu kan bisa mencegah proses infeksi dan penyebaran virusnya. Nah, itu juga bisa mencegah virus itu untuk bermutasi karena tidak menginfeksi orang-orang lain. Lalu ya, berarti mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Syaikh sama Haji Prasetya. Oh ya, jadi mutasinya itu ya kayak tadi ya, karena kan ini virus RNA. Jadi mungkin kalau masih ingat belajar biokimia itu, kalau DNA direplikasi itu nanti tuh ada enzim yang mencegah terjadinya kesalahan replikasi DNA. Nah, tapi karena ini cuman RNA, nah itu tuh nggak ada enzim yang mencegah kesalahan pembacaan replikasi gitu, pembacaan perbanyakan RNA-nya. Nah, jadi bisa terjadi kesalahan susunan basa nitrogennya seperti itu. Jadi bisa terjadi mutasi dengan mudah. Terus untuk pertanyaannya Meliana terkait efek samping obat casirivimab, bagaimana cara membedakan?
Nggak apa-apa kalau belum bisa dijawab jadi PR. Oh ya. Mungkin saya mau jawab pertanyaan dari Ya. Clara. Monggo, Mbak Evangelista. Ya, terima kasih Bu Dokter. Jadi di sini ditanyakan kalau pasien itu sudah dinyatakan sembuh dari virus COVID-19, apakah jika melakukan tes PCR itu masih ada sisa-sisa virus mati yang bisa terdeteksi? Ini mungkin saya jawabnya berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Jadi saya tuh dulu pernah terinfeksi COVID-19 gitu. Dan sepengalaman saya, waktu itu kan saya juga konsultasi dengan dokter secara online. Nah, waktu itu beliau mengatakan bahwa kalau gejalanya ringan atau gejalanya sedang keringan itu cukup dengan isolasi mandiri di rumah dengan selama 2 minggu atau ya sekitar 14 hari sampai 20 hari. Nah, kalau misal setelah itu sudah tidak ada gejala atau apa yang dirasakan selama 10 hari ke depan, itu bisa dinyatakan sudah sembuh. Tapi biasanya banyak orang itu mau memastikan lagi nih, apakah benar-benar udah negatif belum ya gitu. Jadi mereka ikut PCR lagi. Nah, kalau di PCR itu sudah negatif, berarti dinyatakan sembuh gitu. Jadi sepertinya ini langkahnya itu biasanya orang-orang tes PCR dulu, kalau negatif berarti udah sembuh gitu ya, bukan sembuh dulu baru PCR lagi, karena kayak buang-buang duit gitu. Jadi kata dokternya waktu itu nggak perlu tes lagi, nggak perlu PCR lagi kalau memang sudah tidak dirasakan gejala selama 10 hari. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin dari artikel medisnya teman-teman yang lain. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas jawabannya. Mungkin dari kelompok 5 bisa, apakah ada yang ingin ditambahkan untuk pertanyaan dari Clara ini? Atau dari Clara dan Aji, adakah feedback? Baik, sepertinya dari Aji sudah cukup, dari Clara juga sudah cukup. Berarti ini masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab, yaitu pertanyaan dari Meiliana dan pertanyaan dari Dr. Sari tadi. Bagaimana dari kelompok 5, apakah bisa dijawab sekarang atau ingin dijadikan PR saja, mengingat bahwa sudah waktu zuhur. Ya, adik-adik, betul sekali yang disampaikan Mbak Adinda, dan pertanyaannya memang banyak, alhamdulillah sesuai dengan harapan. Saya itu mengharapkan untuk khusus untuk COVID ini, karena COVID ini apalagi memang kita sedang hadapi, dan kalian akan hidup di masa yang depan, bukan hanya masa yang akan masa yang dulu sekarang, tetapi juga akan menghadapi masa-masa di depan. Maka COVID ini menjadi kompetensi semua ilmu, bukan hanya dokter, bukan hanya perawat, bidan ya, tapi untuk apoteker ini pengetahuan tentang COVID ini juga menjadi hal yang sangat penting, karena nanti kalian juga menjadi garda depan di bidang kesehatan. Terima kasih atas pertanyaannya. Beberapa hal itu memang penting ya. Kemudian terima kasih atas tim ini yang bisa menangkal atau menyampaikan banyak sekali pertanyaan, tetapi alhamdulillah bisa dijawab meskipun belum betul-betul benar ya. Dan ini menjadi bagian yang penting karena belajar dalam proses dengan berbasis kasus ya. Belajar berbasis kasus itu adalah hal yang sangat baik ya. Problem based learning. Jadi learning berbasis kepada problem. Tolong
masing-masing tim, ini kan sekarang sudah semuanya presentasi. Masing-masing tim tolong mencari dan mencari, ya, mencari dan mencari itu artinya swim, kalian itu berenang. Jangan hanya puas dengan mencari online melalui Mbah Google gitu ya, kemudian apa gitu. Kalau bisa memang mencari melalui publish paper, ya, publish paper yang di situ ada data-datanya. Jadi based on evidence, gitu ya, based on evidence. Nah, kemudian nanti setelah ini kita pleno itu adalah menjawab dari 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya menjawab dan mendiskusikan di situ. Brainstorming nanti itu akan menjadi sangat menarik ya. Dan nanti mohon semua berbasis kepada data. Kita nanti akan sampai kepada kesimpulan bahwa segala sesuatu itu tidak statis. Pengetahuan itu tidak statis. Tidak tidak hanya berhenti sampai di sini gitu. Dan semoga dalam kegiatan ini nanti adik-adik ada yang berminat untuk mengembangkannya di dalam skripsi, tesis atau tugas akhir dari adik-adik sekalian. Baiklah, kita cukupkan saya kira untuk pertemuan perkuliahan pada siang hari ini. Tolong semua kelompok atau melalui Mbak Adinda nanti semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa dikirimkan ke saya. Saya juga ingin merangkum pertanyaan-pertanyaan dari semua adik-adik yang ada di sini, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan itu juga nanti saya juga mesti persiapan untuk facilitator atau memfasilitasi pertemuan pleno setelah pertemuan student lecture semua kelompok ini selesai. Baiklah, tidak ada lagi yang dipertanyakan. Sekali lagi terima kasih atas kontribusinya, atas keaktifannya di dalam kegiatan student lecture ini. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga student lecture nanti akan jadi semakin baik jika pertemuannya memang secara luring. Secara daring ini memang ya tidak menutup kemungkinan untuk dari teman-teman itu terkendala satu dan lain hal, termasuk terkendala wifi. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat untuk studi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.